Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi minggu ini adalah, kemarin kan kita sudah belajar metode metode yang grafis ya. Kemudian yang metode keseimbangan titik kemarin udah belum ya? Kayaknya mau lanjut metode potongan apa keseimbangan titik dulu? Keseimbangan titik dulu kali ya. Nah, apa kemarin kita sudah belajar yang metode grafis yang kita udah praktekkan pakai Visio atau pakai AutoCAD ya. Dimana kalau pakai apa Visio atau AutoCAD kita bisa mulai dari titik di mana tersedia dua batang yang tidak diketahui. Jadi termasuk reaksinya pun kita bisa mulai dari C ya, karena ini apa bebannya hanya satu, kemudian tumpuannya ada sendi dan roll, di mana roll itu garis kerjanya cuma satu, sehingga beban ini bisa dipotongkan ke roll, kemudian titik potongnya baru ditarik ke A sehingga kita dapat reaksi. Atau kalau misalnya kalian mau langsung menghitung gaya batangnya juga boleh, bisa dimulai di C ya. Nanti lanjut ke B, ini BC-nya kan udah ketemu nih, tinggal BA sama reaksi VB. Ini bisa juga, terus baru terakhir lanjut ke A, karena AC udah dapet, AB udah dapet, maka reaksi PA juga apa bisa dapet, yaitu terdiri dari VA sama AA ya. Nah itu kalau dengan grafis. Sekarang kalau dengan keseimbangan titik, prinsipnya sebetulnya sama, hanya kita pakai hitungan sekarang. Apa, dasarnya tetap sama, yaitu satu gaya bisa diuraikan menjadi dua apa dua arah ya. Kalau lebih dari dua nggak bisa. Berarti kalau kita mengerjakan dengan keseimbangan titik, maka mau dimulai dari C pun juga bisa ya. Terus lanjut ke B, lanjut ke A. Atau mau dimulai dari reaksi juga boleh. Tapi kalau dari reaksi berarti makanya bukan apa keseimbangan titik, tapi makanya keseimbangan statika ya. Kalau keseimbangan titik itu berarti di titik-titik rangka batang ya. Berarti hanya ada dua gaya yang tidak diketahui. Persamaan yang dipakai hanya sigma vertikal sama dengan nol dan sigma horizontal sama dengan nol. Tapi kalau keseimbangan statika itu persamaannya ada tiga. Ada sigma horizontal sama dengan nol, sigma vertikal sama dengan nol, dan sigma momen sama dengan nol. Nah itu biasanya dipakai buat ngitung reaksi ya. Nanti kalau di titik-titiknya baru pakai keseimbangan titik ya. Nah ini berarti kita pakainya keseimbangan statika dulu. Kalau mau cari reaksi ada tiga persamaan, ada sigma horizontal, sigma momen, dan sigma vertikal ya. Sigma momennya eh, ada dua karena ada titik tumbuhan A sama titik tumbuhan B ya. Sigma momennya yang dipakai sigma momen di tumbuhan, jangan di C gitu ya. Karena kalau sigma momen di C itu nggak bisa karena dia bukan di tumbuhan. Karena tujuannya kita mau cari reaksi kan. Jadi apa sigma horizontal bisa dipakai dulu maka dapat HA-nya ke kiri 50 kilo ya. Kemudian sigma momen di A sama dengan nol berarti 50 kali satu setengah. 50-nya kali satu setengah ya. Karena jarak yang dipakai adalah jarak tegak lurus. Berarti jarak tegak lurusnya yang ini gitu ya. Kemudian yang VB jaraknya 2. Nah, apa gaya yang bergaris merah ini adalah pemisalan. Jadi kalau pakai keseimbangan statika, reaksinya pasti dimisalkan dulu. Dimisalkannya ya semua arah yang positif, ya ke atas, VB ke atas, A-nya ke kanan ya. Jadi pada saat pakai sigma gaya horizontal berarti B ke kanan, H ke kanan, sama-sama ke kanan. Nanti H-nya dapat minus. Oh berarti kalau minus itu berlawanan sama arah misalan yang kita berikan, berarti dia ke kiri. Ya. Kemudian si Paumen di A ini, kita lanjut yang si Paumen di A ya. Berarti
P kali 1,5 searah jarum jam, sedangkan VB-nya kali 2 berarti berlawanan jarum jam, ya. Terus apa? Kalau VA-nya kali 0, A-nya kali 0 karena nggak punya jarak ya. Jadi ini nggak ditulis yang PA sama nya. Jadi yang menimbulkan momen di A itu hanya P sama VB ya. Sehingga dapatlah VB-nya positif ternyata berarti ke atas ya. Dari sini kita bisa langsung pakai sigma vertikal sama dengan 0 kalau mau pakai ya. Cuma ini vertikalnya nggak ditulis. Berarti kalau BB ke atas 37,5, WA-nya pasti ke bawah karena nggak ada beban vertikal kan, jadi kan harus seimbang ya. Mau dipakai sigma omen di B juga boleh, dapatnya juga sama ya. Nah kalau sudah dapat apa reaksi-reaksinya, dituliskan sesuai dengan arah yang sebenarnya. Baru kita pakai keseimbangan titik buat menghitung gaya batangnya ya. Sekarang keseimbangan titik berarti ini kalau ibu gambar ya, karena gambarnya di atas ya. Nah ini tadi gambarnya kan gini. Ini ada beban 50. Ini P. Kemudian ini kita mau mulainya di A. Di A itu reaksinya tadinya PA-nya ke bawah, A-nya ke kiri ya. Ininya 50, yang ini 37,5. Nah, ini titik A, ini titik B, ini C. Yang di sini ketemunya ke atas. Dia 7. Nah, kalau kita pakai keseimbangan di A, berarti kita potong gini nih. Nah, ini kepotong kan. Nah, yang kepotong itu yang mau kita cari gayanya. Berarti ada AC, kita misalkannya ke arah tarik semua. Kalau memisahkan tuh ke arah tarik dulu. Supaya gampang, jadi kalau ketemunya plus benar tarik. Kalau ketemunya min berarti tekan. Gitu ya. Nanti kalau memisahkannya tekan, bingung ketika ketemu apa plus dia berarti tekan. Tapi tekan itu kan min gitu ya. Jadi memisalkannya selalu arah tarik. Nah, berarti ini ya yang Ibu gambarkan di sini ada AC, ada AB, ada HA, dan ada BA yang ke bawah. Nah, sekarang kalau pakai keseimbangan titik, berarti gaya yang miring itu harus diuraikan jadi arah vertikal sama horizontal. Ya. Nah, kita menguraikannya berarti sesuai dengan rumus segitiga. Ini kan tingginya tadi 1,5 ya. Terus di sininya kan 1 meter ya di soalnya tadi. Ini harus ditutup dulu. Soalnya kan tadi jaraknya 2 meter, tingginya 1,5 ya. Nih, berarti segitiganya ini 1,5, ini 1. Maka ini 1,5, ini 1. Kalau ini 1,5, ini 1, berarti ininya berapa? Kalian boleh pakai, ini karena 1,5 susah, boleh dijadikan 2 kalinya. Ini berarti jadi 2, ini jadi 3 ya. Biar ngitung kuadratnya gampang. Berarti di sini sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Berarti akar 4 ditambah 9, akar 13. Ya. Berarti uraian horizontalnya adalah 2 per akar 13 kali AC. Berarti AC ini 2 apa? Ini kan ada ACX ya. ACX berarti 2 per akar 13 AC. Kalau AC yang vertikal berarti 3 per akar 13 dari AC. Paham ya? Buat uraiannya. Nah, sekarang kalau udah berarti ini nggak ada nih AC-nya nih. Apa? AC-nya ini berarti dihapus, berarti tinggal yang ini sama ini ya.
Berarti sigma, kita mau kayaknya sigma vertikal apa sigma horizontal dulu. Kalau sigma horizontal berarti ada dua bilangan yang tidak diketahui nih, AB sama AC horizontal. Ya. Kalau pakai vertikal, ini ada AC vertikal aja, maka kita pakainya yang vertikal. AC vertikal, ini plus ke atas, PA-nya ke bawah berarti minus nulisnya. AC vertikal adalah 3 per akar 13 AC. Ini ke bawah berarti minus. Ya, sehingga dapatlah AC-nya 45,09. Kalau AC-nya udah dapet, kita masukin ke sigma horizontal sama dengan 0. Berarti ke kiri minus plus AB plus ACX. ACX berarti 2 per akar 13 AC. Akar 13 AC tadi itu ini. Berarti dimasukin ke sini yang tanya. Ya, atau kita pakainya ini biar gampang nyoretnya. Ya, sehingga dapatlah AB-nya plus 25. Ya, berarti ini dapat plus, ini dapatnya plus. Selanjutnya kita bisa lanjutkan ke B ya. Ini karena tadi di sini sudah ketemu plus, sama-sama plus kan? Ini ketemu plus 25, ini ketemu plus 45,09 ya. Maka di titik B ini yang sudah ketemu plus ini kita gambar arahnya ke kiri. BA ya. Terus ini 375. Ini berarti udah ketemu kan BA atau AB kan sama aja. BB ke atas berarti yang belum tahu BC. Ini kan keseimbangan titiknya gini ya. Berarti ini yang belum tahu ini yang arahnya dimisalkan tarik. Diuraikan lagi jadi BC horizontal sama BC vertikal ya, uraiannya sama ya. Dari sini kita mau pakai sigma horizontal boleh, sigma vertikal boleh. Sigma horizontal berarti BCX sama dengan 2 per akar 13 BC plus 25 sama dengan 0. Berarti BC-nya nanti akan ketemu minus ya. Karena sama-sama ke kiri berarti BC-nya minus. BC-nya ya. BC minus kita cek ke sigma vertikal ya harusnya seimbang juga ya. Berarti udah ketemu semuanya. Berarti ini ketemu minus ya. Nah, itu kalau keseimbangan titik ya. Paham ya? Langkahnya sama kayak grafis, hanya kalau ini hitungan, arahnya harus dibalik ya. Tadi yang sudah ketemu di sini plus, itu arahnya ke sini. Kalau di sini plus itu arahnya ke sini. Jangan ke sini lagi gitu. Ya. Nanti kalau misalnya kalian dari sini mau lanjut ke C, boleh juga ini ketemu plus, berarti ini yang sudah ketemu tadi ke sini. Nah, tinggal nyari yang ini. Yang ini dimisalkan ke sini juga. Tapi yang ini sudah ada angkanya. Berarti yang dicari tinggal mau ke sini juga boleh. Cuman kalau ke sini persamaannya agak ribet karena dua-duanya miring ya. Ini kan sudah ketemu tadi harus diuraikan jadi vertikal sama horizontal ya. Ini diuraikan lagi vertikal sama horizontal. Jadi ada dua yang diuraikan. Kalau ke sini kan yang miring cuma satu. Jadi nguraikannya cuma satu. Nah, seperti itu ya kalau keseimbangan titik. Caranya harus sama jawabannya dengan cara grafis maupun dengan cara analitis. Paham ya? Paham ya? Nih Ibu hapus ya. Kayaknya waktunya mau habis nih. Apa nanti kalau waktunya habis, kalian tinggal join lagi ya. Ini Ibu hapus dulu, balik sekarang. Soalnya gambarnya ikut gambar ke bawah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bawah. Kalau ada rangka batang yang lebih banyak gitu ya.
yang lebih banyak. Atau apa ini nanti bisa dipelajari sendiri ya, karena bukunya sudah ada. Saya mau bahas tugas satu, kayaknya soalnya sudah ada yang ngirim, cuman ngerjainnya masih salah. Kalau nggak salah sih, siapa ya? Ikut join nggak ya di sini? Si Hidayat, ada nggak Hidayat di sini? Ada Hidayat, masa yang nggak join ya Hidayatnya? Ya, jadi nggak apa-apa kita bahas apa supaya yang lainnya yang kebetulan nomornya ini bisa nggak salah nantinya ya. Ada yang dapat nomor ini? Soalnya yang lain belum ada yang ngirim sih. Ada yang udah kirim yang ini. Si siapa ya kemarin, tapi nggak jadi dikirim ya. Ada yang dapat tugas soal ini? Halo? Ada yang kebagian nomor satu? Pembagiannya ini ya, nomor satu itu yang NIM akhirnya 0 dan 1. Ada di sini? Halo? Ada yang nomornya 0 atau 1? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada? Ada? Kalau nggak ada mungkin kita lewati ya, karena kebetulan yang ngerjakan salah juga nggak ada, tidak ya. Atau mau bahas yang lain, yang ada nomornya yang sudah mulai ngerjakan, ada apa? Yang Eh, apa namanya? Nomor berapa? Nomor berapa ini? yang nomor 4 Bu, Nomor 4. Udah mulai dikerjakan. Kerjakannya pakai Bu. metode apa? Iya Bu, udah. Dikerjakan pakai metode apa? Kalau karena kan kita sekarang lagi bahasnya metode analitis ya. Berarti kalau mau dikerjakan dengan metode analitis, prinsipnya kalian harus ini yang tulisan mana ya? Nih, kalian harus memulainya dengan memisahkan reaksinya ke arah yang positif semua, gitu. Ya, ini apa sendi berarti reaksinya ada dua, ya. Berarti harus dimisalkan ada reaksi VA dan ada reaksi HA. Sebetulnya yang paling gampang reaksi HA nih karena apa eh, nggak pakai sigma momen biasanya. HA ini tergantung pada beban horizontal aja. Kemudian reaksi PB ya. Yang momen biasanya yang reaksi vertikal. Nah, gini. Setelah dimisahkan, baru kalian gunakan persamaan yang tadi. Sigma momen dia sama dengan 0, sigma momen A sama dengan 0, momen B sama dengan 0, sigma horizontal sama dengan 0 gitu. Kalau horizontal ini pasti gampang kalau bebannya cuma satu. Bebannya dua juga gampang sih karena dia HA ini nggak dipengaruhi oleh vertikal biasanya. Jadi ini biasanya dihitung dulu pakai persamaan sigma horizontal sama dengan 0 ya. Kalau bebannya 500 ke kanan berarti ini ketemunya ke kiri kan pasti ya. Berarti ini bonus deh hanya apa di dikasih tahu ini pasti harusnya ke kiri gitu ya. Jadi jangan sampai salah nih kalau salah sayang gitu ya. Nah, baru VA sama VB-nya pakai sigma momen di A sama dengan 0 dan sigma momen di B. Prinsipnya bisa kan ya, sigma momen hitungnya harus urut. Kalau momen di A sama dengan 0, berarti ada berapa gaya nih yang pengaruhi menimbulkan momen. Ada P1, P2, P3, VB, dan P4.